Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Surati. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan Mbak Mia, Mbak Kunti, dan Mbak Safira. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi bersama kami dengan tema kedudukan ilmu pengetahuan dalam Islam, kontribusinya terhadap penangkalan paham sekularisme. Pengertian sekularisme. Sekularisme dalam karakteristiknya seperti yang ada di barat adalah formulasi ide yang menegaskan bahwa antara agama dan negara merupakan dua entitas yang berbeda dan terpisah. Pengertian ini berdasarkan pada pengakuan bahwa agama merupakan sebuah keyakinan yang dipegang teguh manusia meskipun dalam pandangan yang berbeda. Orang bisa saja berbeda tentang pandangan agama, tetapi mereka bisa menjadi warga dari sebuah negara yang sama. Dan mereka bisa seperti ini dengan lebih nyaman apabila negara tidak ikut campur dalam urusan agama. Di dunia Islam sekular pertama kali dipopulerkan oleh Zia Golkab pada tahun 1875 sampai 1924. Sekularisme yaitu suatu paham yang menyangkut ideologi atau kepercayaan yang mana senantiasa berpendirian bahwa agama tidak boleh dimasukkan ke dalam urusan politik, negara, atau institusi publik lainnya. Sekularisme memiliki ciri yang meyakini bahwa nilai keagamaan harus dibedakan dari nilai-nilai kehidupan dunia dan seluruh aspeknya. Perdebatan di sekitar wilayah keilmuan telah berlangsung sejak masa Islam klasik. Dua kubu yang berseteru dalam melihat validitas ilmu pengetahuan dalam ilmu Islam pada masa kubu filosof dan kubu ulama. Yang disebut pertama merupakan kelompok yang memandang semua ilmu berasal dari Tuhan. Sedangkan kelompok kedua memandang bahwa hanya ilmu agama yang berasal dari Tuhan. Karena cara pandang inilah lahirlah istilah ancient science and refined science. Di era modern, istilah asclepius science kemudian mengambil bentuk sekular science. Kritik yang dilontarkan oleh para ulama terhadap asclepius science ini disebabkan oleh dasar epistemologi rasional. Ketegangan ini mencapai puncaknya ketika terjadi polemik antara Ibn Rushd dan Al-Ghazali melalui karya Al-Ghazali Tahafuz al-Falaisifah dan karya Ibn Rushd Tahafuz al-Tahafuz. Islam dan pengetahuannya. Dalam sejarah peradaban Muslim, konsep ilmu diresapi oleh semua lapisan masyarakat dan terimplementasikan di dalam seluruh kerja keras intelektual. Tidak ada peradaban lain dalam sejarah yang telah merangkul konsep pengetahuan dengan sedemikian erat dan mencarinya dengan sepenuh tenaga. Konsep Al-Quran mengenai ilmu yang biasanya diterjemahkan menjadi ilmu pengetahuan secara orisinil telah membentuk ciri-ciri utama peradaban Muslim dan menentukan ke arah puncak kejayaannya. Ilmu adalah perekat yang mengikat masyarakat Muslim dengan lingkungannya
sehingga memberikan bentuk yang dinamis dan hidup kepada Islam. Keutamaan ilmu yang disebut dalam Al-Quran dan hadis yaitu: 1. Ilmu bersama-sama dengan imam merupakan salah satu dari sebab ditinggikannya derajat seseorang oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, niscaya Allah akan menaikkan derajat orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. 2. Ilmu adalah warisan para nabi yang tidak bisa dinilai dengan dunia dan segala isinya, sehingga merupakan keuntungan yang besar dan sempurna bagi manusia bila mendapatkan warisan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka hanyalah mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambil warisan yang sempurna. Hadis riwayat Abu Wahud dan At-Tirmizi. Dalam Islam, skolarisme tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ajaran Islam. Karena menurut pandangan Islam, apabila sebuah urusan dipisahkan dari nilai-nilai keagamaan, maka urusan itu akan bertabrakan dengan nilai-nilai yang terdapat pada urusan yang lain. Misal, kekuasaan yang tidak dilandasi dengan nilai-nilai agama, maka akan terjadi kezoliman yang seharusnya tidak dilakukan sebagai seorang pemimpin. Dari sudut pandang Islam, banyak sekali kerugian yang akan ditimbulkan daripada keuntungan. Islam memang menghargai paham yang dianut orang lain atau bangsa lain atau pemeluk agama lain. Namun, Islam mewanti-wanti orang agar tidak menyebar paham yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Untuk setiap teguh beriman di tengah dasarnya arus zaman skolarisme yang berpotensi melemahkan keimanan adalah menyibukkan diri dengan membaca kitab suci Al-Quran beserta terjemahnya, membaca hadis disertai maknanya, dan menyibukkan diri dengan menunaikan berbagai ibadah keagamaan. Dengan demikian, kepercayaan senantiasa bertambah kokoh dan lebih dalam paham mengenai ilmu ajaran Islam. Kita juga perlu bergaul dengan orang-orang yang soleh, kemudian memperhatikan perilaku mereka dan meneladaninya. Mungkin dengan demikian kita tetap dapat teguh dalam pendirian terhadap apa yang kita anut, karena tidak dilihat dari segi ajaran semua agama melarang berbuat atau berpaham skolarisme. Namun disertai dengan personal atau individunya tersebut memang memilih paham skolarisme yang sesuai dengan hidupnya, maka itu tidak dipaksakan. Kita perlu berpikir rasional, berbasis nilai-nilai religius seagama untuk menangkal sebuah sekularisme. Kita memanfaatkan hal-hal baik dari sekularisme untuk mengembangkan karakter diri dan sikap iman kita yang semakin sama manusia dan cinta alam lingkungan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.